Hello traders, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome di update untuk Bitcoin. Jadi Bitcoin mengalami penurunan signifikan. Dan ini ternyata alasannya teman-teman ya. Sebenarnya saya sedikit miss ya, dalam artian di sini ada satu yang saya tidak unexpected atau saya tidak expect bisa terjadi, dan bukan bisa terjadi, bisa memberikan impact atau pengaruh yang sangat besar pada pergerakan kripto tadi malam. Dan ternyata ini ada hubungannya dengan bagaimana The Federal Reserve kedepannya akan mengatasi inflasi. So teman-teman, pada video update kali ini kita akan ngebahas tentang situasi tersebut, apa saja key point yang kita perlu perhatikan, dan bagaimana langkah saya dalam mengantisipasi transaksi pada saat kondisi seperti ini teman-teman. Plus nanti kita juga akan ada pembahasan sedikit untuk technical analysis Bitcoin, dan tentu saja kita bakal bahas selengkapnya di sana ya. Oke, so first kita bakal masuk ke pembahasan dari salah satu anggota The Federal Reserve atau si Brainard ya. Ini saya lupa namanya, Lael Brainard kalau nggak salah. Brainard speaks ternyata tadi malam itu memberikan impact teman-teman. Saya sedikit unexpected atau tidak expect itu karena situasinya gini teman-teman. Kalau kita perhatikan, dolar itu tadi malam tiba-tiba menguat sangat drastis dan sangat signifikan. Oh, ternyata saya ngecek sebenarnya impactnya bukan karena si ISM. Jadi sebenarnya data tadi malam itu ada mengeluarkan atau rilis data ISM non-manufacturing PMI, di mana berdasarkan datanya di sini forecast ya, saya maksud previousnya itu 56,5, diperkirakan naik sampai 58,4. Ternyata rilis datanya itu di bawah forecast, yaitu di 58,3. Well, at least dia tetap naik, tapi memang tidak sesuai dengan ekspektasi, dan itulah yang saya pikir menyebabkan dorongan pada harga dolar. Rupanya teman-teman, di bawahnya itu ada FOMC member Brainard Speaks ya. Saya sedikit silap mata atau sedikit bisa dibilang ya nggak nyangka ya, karena di sini kan sebenarnya waktu jam 9 itu ada speak juga dari salah satu FOMC member, yaitu Kashkari. Tapi ternyata yang paling impactful itu adalah speaknya si Brainard ya. Balik lagi di sini dikasih tahu bahwa moderate volatility ya expected. Kalian bisa lihat di sini moderate volatility expected. Meanwhile kalau bintang 3 itu high volatility expected, dan ternyata yang memberikan volatilitas market tinggi itu ada pada saat si Brainard speaks teman-teman. Kenapa? Soalnya dia ternyata ngomong teman-teman bagaimana tentang The Federal Reserve harusnya mengatasi inflasi yang sangat tinggi ini. Nah, sebelumnya atau earlier on this week, saya sempat memberikan update kepada teman-teman di SAG ya. Saya memberikan informasi major fundamental analysis. Sebenarnya saya ngelihat di sini lebih ke arah bagaimana The Federal Reserve ya menghadapi situasi saat ini. Jadi sebenarnya gini, yang perlu kita perhatikan adalah lebih tepatnya awal pekan lalu, tanggal 1 April itu ada rilis data dari non-farm payroll, di mana di rilis datanya ini ternyata lebih rendah dari data pendapatannya, sementara penganggurannya menurun. Nah, otomatis di sini bayangan saya adalah memang sih segi pendapatan berkurang cukup signifikan, sementara dari penganggurannya juga berkurang. Nah, kalau kayak gitu berarti penambahan lapangan pekerjaan itu hanya di kalangan menengah ke bawah saja. Untuk yang pendapatannya cukup tinggi, itu cenderung sulit mencari pekerjaan, teman-teman. Dan pertimbangannya adalah berdasarkan laporan data penganggurannya bisa mendorong The Federal Reserve untuk meningkatkan suku bunga lebih agresif. Jadi untuk keputusan menaikkan suku bunga eksekusinya mungkin tetap akan dilakukan di Mei mendatang ya. Akan tetapi untuk angkanya diperkirakan bisa memiliki potensi yang lebih besar untuk meningkatkan sampai dengan 0,5 basis point, yang artinya akan menjadi 100 basis point atau 1% di Mei mendatang teman-teman. Nah, sebenarnya untuk upaya mengejar inflasi 2% tahun ini menurut pandangan saya itu agak sulit harusnya ya. Angka inflasi itu udah mencapai angka tertinggi semenjak 1981, plus salah satu anggota The Federal Reserve negara bagian Cleveland menyatakan bahwa ada kemungkinan US akan tutup angka inflasi di 9,01 yang sekarang berubah jadi 9,1% pada kuartal pertama di 2022. Nah, karena mungkin ya impact dari speaknya salah satu anggota atau FOMC member dari The Fed negara bagian Cleveland ini menyebabkan Brainard akhirnya speak lebih agresif teman-teman ya. Jadi disampaikan di sini menurut Brainard sendiri kalau misalkan dia mau ngatasin inflasi ini teman-teman, harusnya sih peningkatan itu dilakukan terutama dalam mengurangi
balance sheetnya mereka ya, dalam artian mereka harus mulai jual balance sheetnya mereka, dan di sini and at a rapid pace. Rapid pace itu maksudnya intinya dipercepat prosesnya teman-teman ya. Jadi kan harusnya kalau misalkan yang disampaikan oleh si Jerome Powell itu ada 3. Yang pertama itu adalah mengurangi belanja surat utang dan lain-lain, atau belanja bonds, and then menaikkan suku bunga, and then menjual kembali bonds ya kan, yang selama ini dibeli, atau balance sheet yang ditambahkan ini akhirnya mereka harus kurangi atau mereka harus jual. Nah, gara-gara si Brainard ini ngomong bahwa dengan situasi inflasi yang saat ini sangat parah, ini harusnya kita segera mempercepat prosesnya dan segera melakukan penjualan terhadap balance sheetnya, dan prosesnya itu harus dalam kondisi yang secepat-cepatnya supaya bisa mengatasi inflasi lebih cepat dibandingkan dengan ekspektasi yang mungkin sebelum-sebelumnya disampaikan teman-teman ya. Balik lagi, karena inflasi memang tidak terbendung. Sebenarnya si Jerome Powell udah ngomong soal ini. Dia udah ngomong bahwa sampai dengan Juni aja itu diperkirakan inflasi masih akan naik. Kenapa? Soalnya saya juga sempat sampaikan di sini bahwa salah satu yang mempengaruhi itu adalah geopolitical tension atau si Rusia against Ukraine saat ini, yang mana belum ada tanda-tanda atau indikasi perdamaian ya. Sebenarnya proses negosiasi udah berjalan, cuman tetap dibombardir sama si Rusia, si Ukraine ini. Jadi kalau misalkan proses negosiasi harusnya biasanya dibarengi dengan gencatan senjata. Cuman masalahnya teman-teman di sini karena Rusia tidak menunjukkan adanya itikat baik, jadi jatuhnya lebih kayak pertaktik aja gitu loh teman-teman ya. Jadi tetap menekan dalam kondisi negotiation supaya Ukraine berpikir bahwa oke, ini karena proses negosiasi mungkin kita nggak bakal diserang nih, ternyata tetap dibombardir teman-teman ya. Ini adalah part of taktiknya si Rusia. Kita nggak tahu sampai kapan Rusia bakal melakukan situasi kayak gini teman-teman. So selama tension ini masih berjalan, harusnya US inflation tetap akan meningkat. Dan sekarang teman-teman kita udah ngerasain dampaknya. Yang namanya bensin itu udah naik, yang namanya minyak itu sudah naik, walaupun sebenarnya kita Indonesia juga memproduksi minyak ya, terutama kelapa sawit gitu. Cuman aneh aja sih sebenarnya ya. Ya tetap sih, karena harga minyak dunia naik ya, jadi semuanya harus diseimbangkan teman-teman. Karena kalau enggak dari negara luar juga mungkin ngambil minyaknya sama Indonesia, dan kalau misalnya kita nggak naikin harganya, wah gawat, istilahnya kan begitu teman-teman. Alright, so key people nggak tahu. Maksudnya beberapa orang The Fed ya ngomong akhirnya mengenai masalah ini, dan ternyata nggak berhenti sampai di situ teman-teman. Karena tonight itu ada FOMC meeting minutes di jam 1 pagi ya. Terus sebelum FOMC meeting minutes itu dilakukan pun masih ada speech dari salah satu anggota The Federal Reserve atau FOMC, yaitu member Harker ya. Dia bakal speak sekitar jam 8:30 malam nanti. Apakah akan memberikan pengaruh? Apakah akan membuat market crypto dump lagi atau turun lebih jauh lagi? Ya mungkin teman-teman, karena sebenarnya Michael Saylor juga baru aja mengumumkan lagi bahwa dia melanjutkan pembelian terhadap Bitcoin. Jadi dia melakukan average lagi. Dan ini dia ya, sebenarnya memberikan pengaruh teman-teman ya. Mungkin karena MicroStrategy atau si Michael Saylor beli lagi, akhirnya jadi memberikan impact terhadap market crypto. Alright, so itu adalah sedikit update teman-teman. Nah setidaknya dengan situasi kayak gini kita tahu nih, oh ternyata walaupun ini cuman anggota-anggotanya aja yang ngomong, tetap bisa memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap pergerakan market ya, terutama terhadap nilai dolar sendiri. Dan kalau misalnya dolar menguat, kenapa sih Bitcoinnya turun? Ya simple, karena Bitcoin against US dollar. Kalau value dolarnya menguat, otomatis ya beli Bitcoin lebih murah, kan simpelnya begitu teman-teman. Tapi kalau misalkan value dolarnya menurun atau value dolarnya turun, ya otomatis misalnya harga Bitcoin ya pasti meningkat. Ibaratnya kan seperti itu teman-teman ya. Ya sekarang saat ini situasinya lebih kurang seperti itu, dan ini berdasarkan kondisi terkini teman-teman. Alright, so kita bakal lanjut untuk pembahasannya, terutama untuk Bitcoin di time frame weekly ya. Beberapa dari viewer saya tahu ada beberapa yang mulai ngomong kayak, nah kok itu terbentuk semacam bear flag ya kan. Bear flag itu kayak gini ya kan. Pasti saya yakin deh mereka bayangannya bear flag-nya itu sekiranya seperti ini gitu loh teman-teman. Tapi sebenarnya menurut pandangan saya, ini balik lagi ya, menurut pandangan saya sih ngelihatnya cukup kurang begitu valid. Pertama, beberapa situasi yang mempengaruhi adalah kalau misalnya oke lah, let's say kalian mengambil dari trendline bagian bawah di sini, terus kalian sambungkan di sebelah sini, ibaratnya kan seperti itu. Nah, terbentuklah seperti bear flag kan ibaratnya. Tahu nggak sih, atau perhatiin deh, di kisaran area ini tuh kopong teman-teman ya. Jadi kita nggak create higher high,
Nah, salah satu syarat bear flag terbentuk atau ascending channel terbentuk adalah gini teman-teman ya. Salah satu syarat yaitu pertama test resistance, kedua test resistance, dan ini slightly higher high ya. Jadi kalau kita lihat saat ini apakah bear flag ya, sekarang situasinya kita bertahannya cuma di sini. Oke. So, kita turun lagi, and then dia cenderung higher low, and then dia cenderung breakout. Kalau misalnya kita mengatakan ini berpotensi menjadi ascending channel, saya lebih setuju. Pertama, teman-teman, memang di posisi saat ini kita mungkin sedang testing ke trendline di sini, tapi kalau kalian perhatikan di sebelah sini tuh kosong, teman-teman. Istilahnya ini kalau kita arsir nih kopong situasinya ya. Dan itu berarti nggak valid karena bear flag itu mengharuskan situasinya cenderung create yang namanya higher high ya. Jadi kalau kita mungkin lebih baik kita keluarkan aja ya bearish flag pattern. Nih, teman-teman. Nih kalian perhatikan. Ini higher high, higher low, higher high, higher low. Kalau di situasi Bitcoin saat ini itu high, higher low, same high, higher low, and then break high. Jadi kalau kita perhatikan ini sebenarnya kan sama situasinya ya. Nah, baru di sini ada penguatan. Nah, kalau misalnya dikatakan di sini cenderung membentuk bear flag, to be honest saya kurang setuju. Saya justru malah memperhatikan atau cenderung memperhatikan ketika posisi Bitcoin berhasil close back di atas exponential moving average 55 pada time frame weekly. Nah, itulah situasi dimana saya lebih preference untuk mengatakan ya, teman-teman. Nah, cuman kalau kita perhatikan lagi, ini situasi sebenarnya saat ini kan memang cenderung korektif, cenderung terakumulasi kembali ya. Kita cenderung cuman bolak-balik aja di atas support ini gitu. Balik lagi kalau misalnya memang ini adalah bear flag, then the first thing yang kita harus lihat adalah reaksi sellersnya pada trendline di bagian atas. So let's say teman-teman mengatakan ini adalah bear flag, maka kita akan hubungkan trendline di sini ya. Kita taruh di atas sini. And then supposed to be reaction yang kita dapatkan pada saat dia ngetes level ini adalah dump yang sangat signifikan. Loh, kenapa dumpnya sangat signifikan kok? Oke, berarti jelas banget di sini ada confluence of resistance terdiri atas 3 resistance sekaligus, teman-teman. Pertama dari si simple moving average 200, kedua dari si Fibo 78,6%, Fibonacci extension yang saya sudah sampaikan di video yang lalu ketiga teman-teman dari trend line yang terbentuk atau dari resistance line bagian atas si bear flag-nya, teman-teman. Nah, kalian kebayang deh, di level ini terdapat resistance yang begitu kuatnya, tapi kenapa resistance tersebut tidak bisa memicu sell off yang begitu signifikan? Contoh sell off yang signifikan, ini pertama ya, and then drop, boom ya, sedikit sideways, boom, drop signifikan. Begitu pula di sini ya, reactionnya cukup signifikan. Begitu pula di sini, cuma butuh 2-3 hari langsung dump signifikan. Ini pun sama, cuma butuh 2-3 hari untuk drop signifikan. Tapi saat ini teman-teman, well, it's a little bit different. Kita mendapatkan kita mendapatkan koreksi atau pullback, tapi after that kita sideways ya. Sampai dengan hari ini pun kita sideways, dan bahkan yang lebih menariknya lagi adalah proses kita saat ini itu menunjukkan bahwa kita sedang testing terhadap exponential moving average 21 disertai dengan support yang yang terbentuk atas resistance sebelumnya, which is kayak gini, and then Fibo 61,8% di kisaran $44.500. So I guess teman-teman di sini kita justru malah ngelihat memang proses pullback yang terjadi itu adalah suatu hal yang wajar ya. Seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, kita lihat di sini pernah terjadi bull cross and then pullback terhadap exponential moving average 21. Itu wajar. Nah, sekarang pun kan sama situasinya. Kita breakout ya, bull cross, and then sekarang lagi pullback, testing terhadap exponential moving average 21. Oke, if you say so, kita mengatakan bahwa seandainya kalian berkata demikian bahwa enggak kok, ini tetap bear flag. Oke, kalau misalkan ya kita tetap melakukan antisipasi ya, dan itu adalah hal yang sangat wajar gitu. Balik lagi memang kita dalam trader itu harus melihat berbagai perspektif. Nah, seandainya ini terbentuk bearish flag pattern, maka ini akan terinvalidate ya ketika posisi trendline bagian atasnya berhasil di breakout. Oke, itu aja paling sedikit tambahan dari saya. So, if kita ngelihat Bitcoin ngetes sampai ke kisaran level $50.000 dan itu base-nya ada, semua berdasarkan Fibonacci extension dan lain sebagainya, maka
saya bisa katakan bear flag pada time frame weekly itu menjadi invalidate teman-teman ya. Jadi paling itu aja sih sedikit tambahan atau masukan dari saya berdasarkan time frame daily sendiri. Nah sebenarnya secara closing daily ini nggak begitu bagus ya. Sehari sebelumnya bagus, kebentuk tail candle yang cukup signifikan dan sempat naik, cuman karena speaknya si Brainerd tadi malam itu menyebabkan market kembali drop dan akhirnya sekarang menjadi seperti proses testing terhadap exponential moving average 21. Dan sebetulnya sih kalau misalnya teman-teman nonton quick update tadi malam ya terhadap Cardano, saya di sini sampaikan juga ada quick update terhadap Bitcoin. Saya sempat sampaikan bahwa situasi kita di sini terutama pada time frame 4 jam ya, kalian bisa lihat cenderung membentuk yang namanya right angle descending broadening wedge pattern. So it's gonna be like this, right angle descending broadening wedge pattern ya. Ini kalau kita perhatikan teman-teman prosesnya lebih kurang seperti ini ya. Kalau kita lihat lagi ini sekarang sih kita belum dapetin konfirmasinya ya. Karena konfirmasinya itu adalah terbentuknya si higher low itu sendiri teman-teman. Jadi begitu si marketnya dia cenderung menguat and then dia ketahan di sini cenderung ngebentuk higher low. Nah disitulah baru berpotensi terjadi breakout. Tapi saat ini kalau saya bisa bilang sih mungkin proses kita baru nyampe ke sini teman-teman ya. Dari 1, 2, 3 retest. Jadi lebih kurang ini kita anggapnya kayak 4 sampai 5 wave kali ya. Mungkin lebih kayak gini teman-teman. A and then B, and then C, and then D, and then E. Nah, berikutnya nih bakal jadi penentuan. Apakah kita di sini akan ngelihat Bitcoin kemudian membentuk higher low and then dia breakout, atau justru cenderung dia breakdown lagi. Karena sebenarnya kalau kita lihat lagi teman-teman, ini overview ya. Kita ngelihat pertama dari segi RSI juga memang sudah menunjukkan kita memasuki area oversold atau zona oversoldnya dia. Memang sih kita under pressure karena di bawah 50 segi indeksnya. Cuma memang teman-teman kalau bisa saya katakan sih ya ini merupakan hal yang wajar. Dan seperti yang semalam saya sempat sampaikan juga ya, ada kemungkinan kita di sini bisa membentuk semacam symmetrical triangle gitu. Seandainya sekarang situasi kita terrebound teman-teman, well, it's still in the possibility bahwa kita masih bergerak di dalam symmetrical triangle dan memang kita perlu ngetes terhadap wave E-nya. Gak cuman ini teman-teman, semalam kita sempat bahas soal Cardano dan Cardano pun sebetulnya prosesnya lebih kurang seperti ini ya. Ini kalau secara target wave E ya, semalam tadi kita sempat sampai ini, wave E-nya saya taruh di atas dan sekarang sudah di bawah teman-teman. Kita udah ngetes terhadap wave E-nya. Jadi so far kalau misalnya berdasarkan technical analysis sendiri memang di sini menunjukkan ya indikasi tersebut bisa nyata dan bisa valid teman-teman. Tinggal pertanyaannya adalah gimana reaksi Bitcoin nanti malam pada saat FOMC meeting minutes itu. Nah, kalau saya personally di situasi kayak gini, preference saya adalah lebih baik saya jaga jarak dulu ibaratnya. Long position saya terhadap Bitcoin itu masih running. Belum kena stop loss karena stop loss saya penempatannya di bawah $44.000. Tapi teman-teman, mungkin saya akan mengconsider untuk mengurangi portion atau margin saya supaya saya bisa istilahnya lebih safety aja gitu. To be honest, overview saya meyakini ya kita masih bisa melihat Bitcoin menguat gitu. Karena saya juga meyakini bahwa wave 4 itu diperlukan teman-teman ya. Di sini kita lihat wave 4 itu diperlukan. Tinggal pertanyaannya skenario mana yang akan diambil atau dipilih oleh wave 4. Apakah kita cenderung hanya membentuk yang namanya A, B, C corrective pattern, cenderung running flat and then dia rebound lagi, atau justru expanded, jadi sedikit kayak ke fake out, abis itu dia rebound signifikan teman-teman ya. Itu masih bisa terjadi. Jadi inilah menurut saya gambaran yang mungkin saat ini perlu kita perhatikan dulu teman-teman ya. Kita menyadari bahwa proses saat ini itu berada pada fase korektifnya. Cuma tinggal masalahnya adalah bagaimana reaksi kita. Dan saya personally ya saya lihat dulu teman-teman ya, wait and see lah istilahnya. Kalau misalnya breakout, then it's gonna be more safety buat kita untuk entry kembali. Tapi kalau misalkan dia breakdown, maka ya nggak ada salahnya ya kita juga punya stop loss untuk meminimalisir resiko yang kita punya saat ini. Dan itu aja menurut saya teman-teman kondisi update terkini terhadap market Bitcoin. Overview, saya meyakini Bitcoin masih berada di jalur bullishnya dan so far masih baik karena kita masih bisa bertahan di atas level supportnya atau key supportnya. Cuman in other perspective, kita ngelihat segi fundamental mungkin akan memberikan tekanan terhadap pergerakan Bitcoin, baik itu nanti sore atau mungkin nanti malam teman-teman. Alright, then I think itu aja teman-teman update saya untuk pergerakan atau update untuk Bitcoin pada siang hari ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan jika teman-teman suka, make sure kalian bantu saya dengan klik like buttonnya. Jangan lupa subscribe channel ini, dan I'll see you guys again in the next update. God bless everyone, have a nice day, cheers, and bye-bye.